Kejap ya. Pegang HP.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa triyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin musannifil kitab wa syarihil kitab usulihi ma wa furihim wa syekhima wa ahli baitihi ma wa ila hadrati jami'i ahbaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa ustadatina wa jami'i talamidatina wa tilmidatina wa jami'i ahlina wa jami'i arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila maghribiha wa bariha makanu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa al musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, melanjutkan pelajaran yang kemarin terkait keutamaan membaca atau mengamalkan La ilaha illallah. Ada sekian banyak hadis yang menjelaskan bahwa besar keutamaannya ketika kita membaca ataupun mengamalkan kalimat suci ini, kalimat La ilaha illallah atau kalimat tauhid. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ujbin tara biha ta'irun tahtal 'arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamati wa yuktabu lahu thawabuhu. Wa qala lan ndika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku kala dawuh sapa man dawuh la ilaha illallah ing dawuh la ilaha illallah dawuh man min ghairi ujbin saking tingkai man min ghairi ujbin saking tanpa gawa tara mapur biha sebab la ilaha illallah mapur biha sebab la ilaha illallah apa sing mapur apa ta'irun manuk tahtal arsy ing dalem ngisore arasy tahtal arsy ing dalem ngisore arasy yusabbihu hale maca tasbih apa ta'ir maca tasbih ma'al musabbihina serta pira-pira wong kang maca tasbih. Maca tasbih niku ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Wa yuktabu lan den tulis lahu kaduwe man apa sawabuhu ganjarane ta'ir apa sawabuhu ganjarane ta'ir. Kanjeng Nabi nggih dawuh tirose Kanjeng Nabi sinten mawon tiyang ingkang purun maos la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak ada sombong dalam hatinya, dalam keadaan tidak ada ujub itu bangga dengan amal ibadahnya, tidak ada perasaan itu, dia baca la ilaha illallah dengan ikhlas, maka di saat yang bersamaan ada burung yang terbang di bawah arasy, di bawah langit. Burung itu terbang seraya membaca tasbih bersama dengan malaikat-malaikat yang biasanya membaca tasbih. Burung itu membaca tasbih mulai orang itu membaca la ilaha illallah sampai nanti hari kiamat. Pahala burung yang membaca tasbih itu diperuntukkan untuk orang yang membaca la ilaha illallah. Seberapa banyak pahalanya ya tidak terhitung. Seberapa banyak tasbihnya burung itu sampai nanti hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan ta'u sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku qala ta'u sapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing ta'u la ilaha illallah
marrotan kalawan saambalan ghufira moko ten sepura lahu kaduwe man apa dunubuhu pira-pira dosane man wa ingkanat senajan ana apa dunubu wa ingkanat senajan ana apa dunubuhu iku mitla zabadil bahri umpamane untuke segara. Kanjeng Nabi nggih nate dawuh tirose Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah telah memaafkan, mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Buih di lautan itu seberapa banyak? Tidak terhingga, sangat banyak sekali. Kita tidak pernah bisa menghitung buih yang ada di lautan. Mungkin ya sebanyak tetes air hujan, lebih banyak. Karena laut itu seberapa luas di dunia ini dan buihnya berapa. Nah, dosa orang meskipun sebanyak itu asalkan mau membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosanya diampuni oleh Gusti Allah. Ini bukti bahwa Gusti Allah itu Maha Ghafurur Rahim. Udah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahim, Maha Penyayang. Dosa kita besar, tapi kasih sayang Gusti Allah lebih besar. Ampunan Gusti Allah lebih besar. Jadi jangan pernah pesimis. Pesimis itu dalam arti kecil hati. Saya ini tidak pantas untuk mendekat kepada Gusti Allah. Saya tidak pantas untuk meminta kepada Gusti Allah. Jangan begitu. Karena nanti itu akan membuat kamu semakin jauh dari Gusti Allah. Jangan pernah merasa tidak pantas untuk meminta kepada Gusti Allah. Lawan doa atau meminta itu diperintah oleh Gusti Allah. Enggak peduli kita ini banyak dosa ataupun banyak ibadah, ya minta aja. Minta aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala anta wa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu arikalani liwat, idza marra arikalani liwat sapa al mu'minu wa mu'min, sapa al mu'minu wa mu'min alal maqabiri ngatasé pira-pira kuburan, faqala maka dawuh sapa mukmin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ing dawuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qad nawar moko madangake sapa Allah ta'ala, sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah tilkal kubura ing mengkono-mengkono pira-pira kuburan, kullaha ya sakabehane kuburan. Wa ghafara lan ngapura sapa Gusti Allah liqailiha maring wong kang dawuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Wa katabalan nulis sapa Gusti Allah lahu maring qail alfa alfi hasanatin ing 1 juta kebagusan. Wa rafalan ngangkat sapa Gusti Allah lahu maring qail alfa alfi darajatin ing 1 juta derajat. Wa hattalan nglebur sapa Gusti Allah anhu saking qail alfa alfi sayyiatin ing 1 juta kaoloan. Kanjeng Nabi nggih nate dawuh terus Kanjeng Nabi, barang siapa seorang mukmin yang lewat di pemakaman umum atau di kuburan, maka orang mukmin tersebut membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka di saat yang bersamaan Gusti Allah memberikan cahaya, memberikan penerangan kepada semua ahli kubur yang ada di situ. Bukan hanya itu, Gusti Allah juga mengampuni dosa-dosa orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tersebut. Bahkan Gusti Allah juga menambahi akan mencatatkan 1 juta kebaikan untuk orang tersebut, mengangkat 1 juta derajat untuk orang tersebut, dan menghapus 1 juta dosa dari orang tersebut.
Jadi fadilah atau keutamaan membaca la ilaha illallah itu sangat besar sekali. Al-babus salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu utawi bab as-salis kang kaping 3 apa bab fi fadilati bismillahirrahmanirrahim iku tetep ing dalam nerangake kautamane maca bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Gusti Allah pernah bersumpah begini. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan membaca atau mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Allah bersumpah, wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi la yusamma ismuhu ala saqamin illa syaqahu wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Wa man qara bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah. Allah bersumpah, jika namaku, kata Gusti Allah, berarti nama Gusti Allah disebut kepada orang yang sakit, maka orang yang sakit itu akan sembuh. Jadi ada orang sakit, kita doakan bismillahirrahmanirrahim semoga cepat sembuh. Allah bersumpah pasti akan sembuh. Kemudian jika bismillahirrahmanirrahim atau namanya Gusti Allah itu dibacakan kepada sebuah minuman, makanan, pokoknya sesuatu, maka sesuatu atau makan atau minuman itu akan barokah. Dan barang siapa yang rutin istiqomah membaca bismillahirrahmanirrahim maka dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala lan dika sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abdin arawana utawi kaula yaqulu kang dawuh sapa abad dawuh bismillahirrahmanirrahim ing dawuh bismillahirrahmanirrahim iku illa dzaba ing acur apa syaitan kama yadzubur rasos kama yadzubu kaya oleh acur apa rasos timah alan nari ing atase geni Kanjeng Nabi bersabda, tidak ada satu orang pun yang membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali ketika orang tersebut membaca lalu ada setan atau ada iblis di sekitarnya, maka setan atau iblis itu akan hancur sebagaimana hancurnya timah ketika dibakar menggunakan api, jadi meleleh. Tapi harus yakin kita bismillahirrahmanirrahim, harus yakin. Karena kalau nggak yakin setannya malah ketawa nanti. Datang ke tempat angker misalnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita yakin, ya setannya hancur. Kalau enggak, ya enggak. Kenapa begitu? Karena di Ibridi sudah jelas idil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam yataqid lam yantafi. Orang yang yakin pasti berhasil, yang enggak yakin ya gagal. Gitu aja rumusnya. Kalau masuk iman mungkin enggak perlu baca bismillah. Lihat masuk iman aja sudah takut, apalagi baca bismillah. Lihat aja tanpa baca bismillah sudah ditakuti. Enggak tahu kenapa jiwanya pemberani sekali. Mungkin alas purwa itu masih kurang angker kalau dengan masuk imannya masih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang jelas setan itu hancur ketika dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika bismillah itu turun dari langit, artinya malaikat Jibril membawa firman Gusti Allah berupa bismillah ini kepada Kanjeng Nabi, di saat yang bersamaan setan itu dilempar dengan batu dari langit. Bismillah turun, bersamaan dengan itu setan dilempar dengan batu. Makanya setan itu paling geting, paling benci dengan yang namanya bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kirama al-katibina ayaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min abdin arana utawi kaula yaqulu kang dawu sapa abad dawu bismillahirrahmanirrahim ing dawu bismillahirrahmanirrahim iku illa amara ang merintah sapa Allah taala Gusti Allah taala al-kirama ing pira-pira malaikat kang mulya al-kirama ing pira-pira malaikat kang mulya al-katibina kang padha nulis sapa malaikat
merintah sapa Gusti Allah niku wau ayat tubuh ing ento nulis sapa al-kiram ayat tubuh ing ento nulis sapa al-kiram fi diwanihi ing dalam buku catatane abad nyatet utawa nulis arba'amiati hasanatin ing 400 kebagusan. Tidak ada seseorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali hamba tersebut mendapatkan keutamaan begini. Di saat yang bersamaan Gusti Allah menyuruh malaikat yang bertugas biasanya menulis catatan amal, Allah menyuruh mereka untuk mencatat 400 kebaikan bagi orang yang membaca bismillah. Jadi satu kali bacaan bismillahirrahmanirrahim, satu kali ibadah dicatat 400 kebaikan. Maka lipat gandanya sangat luar biasa. Satu kebaikan kadang dibalas 10, kadang dibalas 100, ini dibalas 400. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena gini, Gusti Allah itu sangat senang sekali kalau hambanya menyebut namanya. Dengan itu Gusti Allah tahu bahwa hamba ini benar-benar cinta kepada Gusti Allah. Tanda cinta itu man ahabba syai'an kasuradik. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan banyak mengingatnya, banyak menyebut namanya. Kalau cinta pada Gusti Allah kan sering menyebut nama Gusti Allah. Bahkan ketika mendengar nama Gusti Allah disebut, dia senang, langsung kesetrum. Mas Udin misalnya, senang kepada si Fatimah misalnya. Gak tahu Fatimah siapa ya. Contoh, senang pada Fatimah. Ini Mas Udin itu kemana-mana ngobrol tentang Fatimah. Ketika nama Fatimah disebut langsung kaget dia. Ya karena tanda cinta itu ketika disebut namanya dia senang, dan dia senang untuk sering menyebut nama yang dicintainya. Jadi Gusti Allah itu senang sekali dengan hamba yang sering menyebut nama Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkola man utawi sapane wong iku kala dawuh sapa man bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dawuh marratan kelawan saambalan lam yabqa moko ora tetep min dzunubihi saking pira-pira dosane man apa dzarratun sak bobote semut kuda. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca atau berucap bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka tidak ada satu dosa pun yang tersisa dari dalam dirinya, meskipun dosa itu seberat semut apa itu namanya, semutnya gula, ya kan yang semut yang yang menyerbu gula itu. Artinya sebanyak apapun dosa kita, kalau kita mau istiqomah baca bismillahirrahmanirrahim, maka dosa itu akan terhapus semuanya secara otomatis. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa begitu? Ya tadi itu karena Allah sangat senang dengan hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam man kataba bismillahirrahmanirrahim man kataba bismillah fajawwada ta'ziman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Wa qala lan dawuh sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku kataba nulis sapa man nulis bismillah ing lafaz bismillah fajawwada moko bagusake sapa man ta'ziman krana ngagungake lillahi maring Gusti Allah ghufira moko ten sapura lahu kadue man apa ma perkara taqaddama kang wis dingin apa man min dzambihi nyatane saking dosane man wa malan perkara ta'akhara kang wis akhir apa man. Sabdanya Kanjeng Nabi juga, barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim lalu tulisannya dibuat bagus, diindah-indahkan, dilukis, pokoknya dibuat sebagus mungkin. Dia berusaha menulis bismillah dengan sangat bagus sekali. Kenapa? Ta'ziman lillah, karena dia mengagungkan Gusti Allah. Maka Gusti Allah telah mengampuni dosa yang telah lewat maupun dosa yang akan datang. Jadi jangan malas untuk nulis bismillah. Setiap mau nulis apapun ya didahului oleh tulis bismillah.
karena fadilahnya atau keutamanya sangat besar. Kalau tulisannya bagus karena kecintaannya kepada Gusti Allah, maka dosa yang telah lewat maupun dosa yang akan dilakukan sudah diampuni oleh Gusti Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim, falyamuddar rahman. Innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakibi wa zayyana al-malaikata bi Jibril wa zayyana al-jannata bil huri wal qusuri wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyama bi yaumil jum'ah wa zayyana al-layaliya bi lailatul qadri wa zayyana asy-syuhura bi syahri ramadan wa zayyana al-masajida bil ka'bati wa zayyanal kutuba bil qur'ani wa zayyanal qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim." Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kataba arikalane nulis sapa ahadukum salah siji sira kabeh nulis bismillahirrahmanirrahim ing tulisan bismillahirrahmanirrahim, falyamudda moko becik dawakna sapa ahadukum ar-rahmana ing tulisan ar-rahman. Innallaha subhanahu wa ta'ala sak temene Gusti Allah subhanahu wa ta'ala iku zayyana mais-maisi sapa Gusti Allah as-samaa'a ing langit bil kawakibi kalawan pira-pira lintang wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah al malaikat ing malaikat bi Jibril kalawan malaikat Jibril wa zayyana lan mais-maisi sapa Gusti Allah al jannata ing surga bil huri kalawan bidadari wal qusuri lan pira-pira bangunan sae wa zayyana lan mais-mais sapa Gusti Allah anbiya ing pira-pira nabi bi Muhammadin kalawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zayyana lan mais-mais sapa Gusti Allah al ayyama ing pira-pira dina bilail biyaumil jumati kalawan dina Jumat biyaumil jumati kalawan dina Jumat wa zayyana lan mais-mais sapa Gusti Allah al layali ing pira-pira wengi bilailatul qadri kalawan Lailatul Qadar wa zayyana lan mais-mais sapa Gusti Allah syuhura ing pira-pira wulan bi syahri Ramadan kalawan wulan Ramadan wa zayyana lan mais-mais sapa Gusti Allah al-masajida ing pira-pira masjid bil Ka'bati kalawan Ka'bah wa zayyana lan mais-mais sapa Gusti Allah al-kutuba ing pira-pira kitab bil Qur'ani kalawan Al-Qur'an wa zayyana lan mais-mais sapa Gusti Allah Al-Qur'an ing Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kalawan bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi sabda, kalau salah satu di antara kalian menulis bismillahirrahmanirrahim, usahakan lafaz ar-rahmannya dibuat panjang roknya atau haknya atau nunnya, pokoknya ada huruf yang dalam ar-rahman itu ditulis panjang. Kenapa? Itu sebagai menghias bismillah. Jadi dilukis begitu. Kenapa kita dianjurkan untuk senang melukis lafaz bismillah, senang mengindah-indahkan atau memperbaiki tulisan kita tentang bismillah? Karena Allah itu selalu menghiasi sesuatu dengan sesuatu. Allah menghiasi langit dengan bintang. Makanya langit terasa suram tanpa bintang. Allah menghiasi langit dengan bintang, Allah menghiasi malaikat dengan Jibril, Allah menghiasi surga dengan bidadari dan bangunan-bangunan megah. Allah menghiasi Nabi dengan Nabi Muhammad, Allah menghiasi hari dengan hari Jumat, Allah menghiasi malam dengan malam Lailatul Qadar, Allah menghiasi bulan dengan bulan Ramadan, Allah menghiasi masjid dengan Ka'bah, Allah menghiasi kitab-kitabnya dengan kitab Al-Quran, Allah menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu suka menghiasi sesuatu dengan sesuatu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan tawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrari wa buri'a minal kufri wan nifaqi. Wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku qala dawu sapa man dawu bismillahirrahmanirrahim ing dawu bismillahirrahmanirrahim kutiba moko den tulis apa ismuhu jenenge man den tulis minal abrari saking pira-pira wong kang bagus wa buri alanten bebasake sapa man minal kufri saking sifat kufur
wan nifaqilan sifat munafik. Barang siapa yang kata Kanjeng Nabi yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka orang tersebut dicatat sebagai orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Tentu orang baik nanti akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Selain itu, dirinya orang tersebut akan dibebaskan dari sifat kufur. Kufur itu apa? Kufur itu maknanya tertutup. Kufur atau kafir ya biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu tutup atau tertutup. Biasanya orang yang kufur itu mata batinnya atau mata hatinya tertutup dari kebenaran. Dia tidak bisa menerima kebenaran, menerima Islam gak mau, menerima perintah sholat karena kufur, tidak mau menerima kebenaran, tertutup. Maka orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim akan terbebas dari sifat kufur atau tertutup juga dari sifat munafik. Ini penyakit yang paling berbahaya. Kenapa? Karena orang munafik itu berbahaya untuk dirinya dan berbahaya untuk orang lain. Alamatul nifaq atau alamatul munafiki salah. Tandanya orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadzaba, ketika berbicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya berkhianat. Itu bahaya. Orang munafik itu berbahaya. Kalau dalam lagu itu serigala berbulu domba. Domba kan baik. Ya antara baik dan blow on sih. Pokoknya ya tidak jahat lah. Gak ada domba makan kucing itu gak ada. Domba makan ayam gak ada. Lek serigala makan domba ada. Serigala makan ayam ada. Nah orang munafik itu diibaratkan seperti domba, tapi sifatnya serigala atau serigala berbulu domba. Sama kelihatannya baik, tapi sebenarnya dia penjahat. Di depan kita dia berbuat baik, tapi di belakang kita dia menikam kita. Orang munafik itu sangat bahaya untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, orang yang baca bismillah itu akan terbebas dari sifat munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Man utawi sapane wong iku kala dawuh sapa man, dawuh bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ghafara maka ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man, ngapura ma ing perkara taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambihi nyatane saking dosane man. Sabdanya Kanjeng Nabi, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim maka Allah telah mengampuni dosanya yang telah lewat. Jadi jalan taubat itu sangat banyak sekali. Taubat itu berusaha minta maaf kepada Gusti Allah agar dosanya diampuni, sangat banyak sekali. Membaca bismillah diampuni, membaca la ilaha illallah diampuni. Intinya ketika kita mengingat Gusti Allah dan mau minta ampun kepada Gusti Allah, pintu ampunan Gusti Allah itu terbuka lebar untuk kita. Selama pintu taubat tidak tertutup. Kapan tertutupnya? Salah satunya ketika roh kita, nyawa kita sudah ditarik dan sampai tenggorokan. Itu pintu taubat sudah tertutup. Atau matahari sudah terbit dari arah barat, itu juga tertutup. Sudah ketika kiamat tertutup pintu taubat. Ketika di alam barzah gak bisa taubat apalagi. Ketika di sini kita gak bisa taubat. Ketika nyawa roh sudah dicabut, nyampe tenggorokan, taubat sudah ditutup. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kalau sudah di sini baru nyesal, percuma nyesal. Penyesalan sudah tiada gunanya. Mumpung taubat belum ditutup, ya kita taubat aja. Caranya ya sangat sederhana. Kita ingat Gusti Allah, kita minta maaf. Taubat itu ada taubat yang sulit diterima, ada yang tidak diterima, ada yang diterima. Yang diterimanya namanya taubatan nasuha. Ciri-ciri taubat nasuha itu jika memenuhi 3 hal paling tidak. Yang pertama 3 hal itu, seseorang yang bertaubat harus mengakui bahwa itu salah. Ya itu salah, mencuri itu salah, membunuh orang itu salah. Yang pertama mengakui. Yang kedua getun. Getun itu gimana? Menyesal. Kepikiran terus karena telah membunuh orang, telah mencuri, getun atau menyesal. Dan yang ketiga berjanji kepada Gusti Allah dan kepada dirinya untuk tidak mengulangi. Jadi ciri taubat nasuha itu ada 3, harus terpenuhi semua.
Yang pertama mengakui bahwa itu salah, yang kedua menyesal atau getun, yang ketiga berjanji kepada dirinya dan ke Gusti Allah untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam fa innan nasa." Wa qala sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum arikalane ngadeg sapa sira kabeh, faqulu moko maca bismillah sapa sira kabeh." Faqulu moko dawuh sapa sira bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ing dawuh bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fa innan nasa karena satemene manungsa idza tabukum arikalane ngrasani sapa nas ing sira kabeh yamna'uhum moko nyegah ing nas sapa al malaku malaikat dzalika saking mengkono-mengkono ghibah, saking mengkono-mengkono ghibah. Kalau kita mau melakukan aktivitas apapun saja, idza kuntum, ketika kita mau bergerak, berdiri, pokoknya mau melakukan aktivitas apa saja, utamakan membaca bismillah. Karena jika ada orang yang tidak senang kepada jenengan, kepada kita, tapi kita selalu membaca bismillah ketika mau melakukan sesuatu. Ketika orang-orang yang tidak senang itu mau gosipin kita, mau menghibah kita, mau menggunjing kita, malaikat akan mencegah itu semua. Ya tiba-tiba mereka gak bisa ngumpul untuk gosip. Ya tiba-tiba mereka malas untuk gosip. Ya tiba-tiba mereka ngantuk, ngapain gosip itu aja. Jadi malaikat selalu ada cara untuk mencegah orang agar tidak menggosipi jenengan. Kenapa? Karena jenengan sudah membaca bismillah dalam setiap kegiatan. Gosip itu gimana ya? Gosip itu kan kalau di Al-Quran diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Mas Udin gosipin Mas Fathul atau Mas Ikra atau Mas Sugima. Mas Udin ini sama seperti memakan bangkai mereka. Bukan hanya makan daging mereka dalam keadaan hidup, mereka dalam keadaan jadi mayat dimakan dagingnya sama Mas Udin. Diibaratkan begitu. Kenapa? Agar gimana? Agar manusia ini mau gosip, agar manusia ini tidak gosip. Diibaratkan dengan sesuatu yang menjijikkan. Kalau hal itu masih belum bisa mencegah mereka untuk gosip, untuk tidak gosip, ya bahaya. Diibaratkan dengan sesuatu menjijikkan masih belum menahan dirinya dari gosip. Berarti kurang jijik lagi ya. Kurang jijik lagi. Tapi yang jelas memakan bangkai itu sudah menjijikkan. Orang yang suka gosip itu sama seperti orang yang suka atau hobi makan bangkai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala anta sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim." Idza jalastum arikalane longgo sapa sira kabeh majlisan ing suci majlis, faqulu moko dawuh sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam lan lafaz sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Tadi itu ketika mau melakukan aktivitas apapun baca bismillah dan selawat. Fa innaman krana satemene wong fa'ala kang nglakoni sapa man dalika ing mengkono-mengkono maca bismillah lan selawat wakala moko masrahake sapa Allah Gusti Allah bihi kalawan man malakan ing malaikat. Yamnauhum kang nyegah sapa malaikat ing nas minal ghibati saking ghibah hatta la yartabukum sehingga ora ghibah sapa nas ing sira kabeh. Hampir sama redaksinya. Ketika kita mau berdiri atau mau melakukan apa saja, utamakan baca bismillah dan selawat. Sekarang kalau mau duduk, artinya ketika sudah selesai dari melakukan aktivitas, ya baca bismillah dan selawat. Karena ketika kita membaca demikian, membaca bismillah dan selawat, Gusti Allah menciptakan satu malaikat untuk menjaga diri kita agar diri kita ini tidak mudah digosipin oleh orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-babur rabi'u fi fadilatis salat 'ala nabi ila huna wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Ya kan nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.